Selamat pagi, Opa Oma. Saya berharap Opa Oma dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada hari ini, kita akan kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema Panggilan di Penghujung Perjalanan yang akan dilayani oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Opa Oma, dengan sukacita marilah kita menyembahnya dengan pujian Dikau Allah kusembah. Opa Oma, tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2021. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2022. Tentu ada banyak hal yang telah terjadi di tahun 2021, baik hal-hal indah maupun hal-hal buruk. Jika kita boleh ada sampai saat ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mengajak Opa Oma untuk berdoa secara pribadi. Marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Tolonglah kami agar selalu mengucap syukur kepadamu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Tuhan pimpin anak-Mu.
Selamat pagi Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa ya, mari berdoa. Ya Tuhan terkasih, Engkaulah Allah yang senantiasa memimpin kami di dalam jalan kehidupan kami, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak salah jalan, atau kami juga tidak menyimpang dari firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah di tengah arus kehidupan kami ini kami boleh menjalani kehidupan kami dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Apabila saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami supaya kami boleh memahami firman-Mu, juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami ingin disertai dan dipimpin oleh tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab ya. Dari Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Ada 2 ayat ya Opa Oma. Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya, Opa Oma ya. Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah firman Tuhan, kebahagiaan ada bagi setiap kita yang bukan hanya membaca atau merenungkan firman Tuhan, tetapi juga bagi setiap kita yang mau melakukan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah panggilan di penghujung perjalanan. Saya ingin memulainya dengan satu pertanyaan nih Opa Oma ya. Pertanyaannya sederhana, Opa Oma selama hidup nih ya, Opa Oma dari dulu sampai sekarang nih udah ada yang 60 tahun, 70-an tahun gitu ya, atau ada yang 80 tahun gitu ya usianya ya. Pernah nggak Opa Oma menyaksikan atau melihat sunset atau matahari terbenam gitu ya yang sangat indah menurut Opa Oma? Ya. Coba diingat-ingat dulu, pernah nggak melihat sunset atau matahari terbenam? Saya sih yakin pasti kita pernah melihat ya momen sunset atau matahari terbenam. Tapi kalau masih ingat, Opa Oma melihat sunset yang paling indah menurut Opa Oma, itu kapan dan lokasinya di mana? Nah, di sini saya mau nanya nih, di ruangan ini ada beberapa orang yang mau saya tanya ya. Pianisnya hari ini ada Bu Lina, ada organisnya juga Bu Ana. Saya mau nanya Bu Lina dulu deh. Bu Lina, sunset yang paling indah menurut Bu Lina yang pernah dilihat gitu ya. Waktu itu di mana Bu? Momennya kenapa itu bisa dikatakan indah menurut Bu Lina? Pernah nggak Bu? Lihat sunset yang indah matahari terbenam. Kira-kira dulu lah misalnya lagi masa-masa muda dengan Pahianan misalnya kan jalan-jalan gitu kan lihat matahari terbenam sambil minum es kelapa mungkin ya. Tapi Bu Lina pernah nggak ingat melihat itu dan itu sangat indah menurut Bu Lina? Kapan dan di mana waktu itu Bu? Pernah nggak Bu Lina? Di Cirebon gitu atau di mana gitu Bu? Oh, belum, di Cirebon mah pantainya pantai utara ya. Gimana Bu Lina? Ada Bu? Pernah melihat momen matahari terbenam di mana waktu dulu gitu atau sama siapa? Ini Bu Lina udah ngomong belum sih? Saya nggak kedengeran loh Bu. Oh belum ya? Apa? Kenapa Iren? Oh iya mungkin Bu Lina udah saking lamanya begitu ya. Ya udah kita tanya yang agak mudaan dikit nih ya. Di sini tadi song leadernya ada Iren Opa Oma ya. Ren, sunset terindah yang pernah Iren lihat. Oh yang diinget sunrise ya. Wah. Tapi ini pertanyaannya sunset nih yang terbenam. Di Banyuwangi. Oh sama Mami Papi waktu itu ya. Kenapa waktu itu Iren bilang itu indah? Apa yang membuat dia indah Ren?
Pas lagi di pantai, terus nggak ketutupan sama, oh nggak ada gedung-gedung ya, jadi bisa kelihatan jelas. Pantainya lagi sepi gitu ya. Oh, pantainya apa? Air lautnya lagi rada surut. Jadi kalau buat foto-foto bagus katanya Opa Omaya. Jadi kalau pas lagi foto tuh kayak ada bercermin gitu ya. Mungkin pantulan sinar mataharinya juga ada di air laut seperti itu ya, Ren ya. Dan itu menjadi momen sunset yang dilihat sangat indah oleh Iren saat itu. Apalagi bersama keluarga misalnya ya. Nah saya yakin Opa Oma juga mungkin pernah punya pengalaman melihat matahari terbenam ya. Dan itu bisa memperlihatkan keindahannya begitu ya. Dan apalagi kalau kita menyaksikannya itu dengan orang-orang yang terkasih begitu ya, itu menjadi kenangan tersendiri gitu. Dan sunset atau matahari terbenam kan adalah anugerah ciptaan Tuhan ya. Pemandangan yang bisa kita lihat dan kita bisa mensyukuri, bisa senang gitu ya karena wah indah ya melihatnya. Nah Opa Oma yang terkasih, saya juga punya pengalaman nih menyaksikan sunset yang sangat indah. Kalau Opa Oma pernah WhatsApp saya atau punya kontak WA saya tuh ya Opa Oma ya. Di situ saya pasang profil picture yang nggak pernah saya ganti sebenarnya. Nah profil picture-nya ini adalah apa profil picture yang saya pasang di WA ini gambar yang dimana saya selagi memandang sunset ketika itu. Nah nih fotonya ya Opa Oma ya. Di screen Opa Oma bisa ngelihat ya. Ini gambarnya. Dan saya termasuk yang jarang ganti-ganti foto WA gitu ya, selain seringnya pakai foto ini terus. Nah foto ini diambil saat saya mendaki Gunung Sumbing, Opa Oma. Jadi itu gunung ada di daerah Temanggung, Wonosobo lah ya, perbatasan situ. Dan saat itu pemandangan matahari terbenamnya benar-benar sangat indah. Apalagi terlihat juga hamparan samudra awan yang membentang di bawahnya. Nah ini saya ingin menunjukkan foto yang kedua Opa Oma yang lebih jelas. Ya gambarnya yang ini. Nah saat itu waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Kelihatannya masih cerah ya di gambar ya. Tapi itu padahal udah 5:30 sore Opa Oma. Udah mau menjelang malam ketika itu. Dan saya mengabadikan momen indah itu di ketinggian sekitar 2.700 sampai 2.800-an mdpl. Tinggi puncak gunung itu sampai sekitar 3.100, 3.200-an ya. Jadi itu perjalanan pendakian gunung itu belum sampai puncak. Baru sampai di camping ground. Atau tempat para pendaki mendirikan tenda di situ seperti sedikit ada tanah lapang dan pas itu bisa menghadap ke barat. Dan momen hari itu momen yang beruntung buat saya ketika karena view-nya bagus sekali melihat matahari terbenam. Nah, saya juga sempat mengabadikan momen ini dalam bentuk video singkat Opa Oma ya, berdurasi 43 detik. Saya mau memperlihatkan pada Opa Oma videonya ini ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:30. Nih, the best time of sunset di Gunung Sumbing, matahari dan Gunung Sindoro dan tenda serta dengan kawan-kawan yang lain. Kevin, asli ini keren banget. Jadi di bawah ini ada awan-awan dan kita ada di atas awan-awan. Sini ketinggiannya sekitar 2.700 atau 2.800-an. Ini lagi bagus-bagusnya, ntar lagi mataharinya terbenam. Bagus kan? Nah, Opa Oma yang terkasih, keindahan momen sunset atau matahari terbenam itu adalah salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang bisa kita nikmati, Opa Oma. Bisa kita kagumi, bahkan kita bisa syukuri gitu ya. Entah kita mau lihatnya di pantai, di perbukitan, atau di Jakarta pun kita juga bisa ngelihat sunset ya. Misalnya Opa Oma lagi ada di hotel atau di gedung-gedung tinggi gitu ya. Lagi langitnya cerah, terus mataharinya terlihat. Atau kadang kita juga bisa melihat ini ya awan tuh seperti warna oranye ya. Istilahnya apa namanya lembayung ya. Langit itu berwarna oranye dan bagus begitu ya. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, Opa Oma sama halnya matahari terbenam atau sunset kala senja yang memancarkan keindahannya. Demikian juga semestinya kita kala memasuki dan menjalani usia senja. Kita pun hendaknya memancarkan keindahan melalui hidup yang Tuhan berikan.
Jadi kita belajar nih Opa Oma dari matahari atau sunset yang mau tenggelam ya, matahari yang mau tenggelam, yang memancarkan keindahannya. Demikian juga ketika kita menjalani usia senja, kita pun juga diajak untuk memancarkan keindahan yang keluar dari diri kita. Dengan kata lain, Opa Oma menjalani usia senja itu bak matahari yang akan tenggelam. Dia memancarkan keindahan yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Seperti video tadi yang kita saksikan Opa Oma, banyak para pendaki yang menyaksikan keindahan matahari terbenam ya. Saya sempat nge-shoot beberapa orang yang lagi ngeliat juga view itu gitu ya. Dan memang ketika menyaksikan keindahan alam itu orang biasanya bersyukur di dalam hati. Orang kagum di dalam hati ya. Mungkin juga ada puji-pujian lah bahasanya kepada Sang Pencipta yang disampaikan gitu ya, melihat keindahan alam yang dibuat atau dilukiskan oleh Sang Pencipta. Itu juga bisa menjadi momen berdoa gitu ya, momen me time gitu ya. Nah, Opa Oma yang terkasih, kita bisa terberkati, kita bisa bersyukur, kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketika kita menyaksikan pemandangan yang indah. Demikian juga Opa Oma ketika kita memasuki dan menjalani usia senja gitu ya. Setiap orang bisa merasakan terberkati, bisa merasakan bersyukur, bisa merasakan kebahagiaan ketika kita memancarkan keindahan dari dalam diri kita yang kemudian bisa dirasakan oleh orang lain. Pertanyaannya adalah memancarkan keindahan dari dalam diri itu maksudnya apa? Memancarkan keindahan itu berarti kita memancarkan kebaikan berdasarkan kebenaran dari Tuhan. Kalau matahari yang mau tenggelam itu memancarkan warnanya, sinarnya ya, dengan alam di sekitarnya, kita hidup di usia kala senja, begitu kita memancarkan keindahan berarti kita memancarkan kebaikan buat orang lain, buat orang-orang di sekitar kita dan itu bisa dirasakan oleh mereka. Nah, Opa Oma yang terkasih, bacaan teks firman Tuhan hari ini semakin menegaskan bagaimana panggilan hidup kita sejatinya itu memancarkan kebaikan, memancarkan keindahan meskipun memasuki senja. Usia senja gitu ya. Dalam Mazmur 92 ayat 15 sampai 16 yang tadi kita baca, di ayat ke-15 jelas dikatakan Opa Oma, pada masa tua pun mereka masih berbuah ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Mereka di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang disebut di ayat 13 di ayat sebelumnya sebagai orang-orang benar ya. Siapa yang disebut sebagai orang benar? Orang benar ini adalah semua kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Artinya pemazmur mau berbicara pada kita, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu ya, kita percaya kepada Allah Sang Pencipta, kita adalah orang-orang yang benar ya. Apa maksudnya orang benar? Ya, orang benar itu berarti kita memperoleh kebenaran karena anugerah Tuhan Yesus. Kita mendapatkan kebenaran dari Allah, firman dari Allah, dan itu membuat kita menjadi benar. Bukan kita benar pada diri sendiri. Nah ini beda ya. Kita orang benar yang kita dasari dari kebenaran firman Allah sama orang yang benar menurut dirinya sendiri ini beda ya. Bedanya apa? Kalau orang yang mendapatkan kebenaran dari firman Allah, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Dia akan menjadi orang yang hidupnya bersyukur. Kalau orang yang menganggap dirinya benar, dia akan menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang sok benar dan orang lain salah di mata dia. Nah, Mazmur mengatakan di sini menjadi orang benar. Tinggal kita pilih nih kecenderungan kita. Orang benar menurut firman Allah yang dibenarkan oleh Allah adalah ketika dia memancarkan atau dia hidup bijaksana dan hidup bersyukur. Itulah orang benar yang dimaksudkan dalam firman Tuhan. Tapi kalau orang yang sok benar nih Opa Oma ya, biasanya dia menjadi orang yang angkuh, tinggi hati, sombong. Dia menganggap dirinya benar dan orang lain selalu salah. Nah ini orang benar yang salah gitu ya pengertiannya. Hidup sebagai orang benar di dalam Yesus Kristus sekalipun sudah memasuki usia senja itu membuat kita terus tetap berbuah Opa Oma. Apa maksudnya berbuah? Kita berbuah berarti kita mengeluarkan hal-hal yang baik dalam hidup kita yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dan ini bukan hanya buat orang-orang muda saja. Sebenarnya kan ada satu istilah, saya ingat ada satu album ya, sebuah band rohani itu nama bandnya itu GMB, Giving My Best ya.
nama grupnya, dan dia membuat satu album berjudul Life is Calling, hidup adalah panggilan. Jadi kalau bicara soal panggilan, sebenarnya kita hidup pun itu adalah kita dipanggil gitu. Terlepas dari peristiwa apapun yang terjadi, yang menjadi fakta ya, banyak orang-orang ya, atau banyak saudara kita yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan hidup di dunia ini misalnya ya, ketika dia mau dilahirkan gitu kan. Tapi ketika kita hidup sampai di sini, life is calling, kita hidup, kita dipanggil gitu ya. Ketika hidup kita adalah panggilan, mau kita masih anak-anak, masih remaja, pemuda, dewasa, bahkan sudah lansia pun, kita masih menaikkan tugas panggilan. Panggilannya untuk apa? Untuk berbuah. Berbuah itu maksudnya gimana? Berbuah itu maksudnya kita mengeluarkan hal yang baik dalam hidup kita, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Nah sekarang pertanyaannya Opa Oma, hal baik apa yang sudah Opa Oma nyatakan kepada orang-orang di sekitar? Apakah sikap perbuatan kita, hal baik kita tuh benar-benar dirasakan gak sih dan dinikmati gak sih buat orang-orang di sekitar kita? Buat suami misalnya, buat istri. Nah, hal baik kita dirasakan gak sih buat anak, buat menantu? Hal baik apa yang sudah Opa Oma nyatakan ke cucu misalnya dalam waktu dekat beberapa belakangan ini misalnya. Hal baik apa sih yang sudah kita sampaikan kepada asisten rumah tangga misalnya kalau punya asisten. Atau orang-orang yang menolong kita, membantu untuk teman-teman juga. Ya. Itulah hal baik yang kita nyatakan itu sebagai bentuk bahwa kita berbuah. Atau jangan-jangan sebaliknya nih Opa Oma, kita tidak berbuah. Ya, kebaikan kita tidak dirasakan oleh orang lain. Nah, mari kita mengintrospeksi diri kita, Opa Oma. Saya pun juga sama. Apakah hidupku sudah berbuah buat orang lain? Dikatakan di ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bukan berarti ini gemuknya dalam arti secara fisik ya Opa Oma ya. Iya, menjadi tua mereka berbuah terus jadi gemuk, enggak, bukan gemuk secara fisik ya Opa Oma, tapi gemuk di sini artinya adalah gemuk dalam keadaan yang masih memungkinkan memungkinkan kita untuk menjadi berguna di masa tua kita, ya. Itu artinya. Sedangkan kesegaran hidup yang dimiliki seseorang yang benar akan terpancar keluar meskipun secara fisik ia sudah kurang bertenaga, bahkan terkulai tak bertenaga sekalipun. Opa Oma, usia kita saat ini mungkin ya ada yang jalannya udah susah, ada yang juga gak bisa banyak beraktivitas, tangannya juga udah sulit bergerak banyak, mau ngomong juga kadang juga susah misalnya ya, atau pendengarannya juga udah kurang, penglihatannya juga udah kurang ya, atau mungkin sekarang juga ada yang sedang terbaring misalnya. Ya itulah keadaan kita sekarang, Opa Oma, yang kita terima karena karena fisik yang lemah dan terbatas. Tetapi itu semua tidak menjadi alasan buat kita bisa loh berbuah dengan apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Lalu buah apa yang bisa kita hasilkan sebagai orang benar dengan keterbatasan kita? Di ayat ke-16 dikatakan Opa Oma, di mana disitu katakan di ayat yang ke-16, memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ada satu kata yang penting di ayat 16 ini, yaitu untuk memberitakan. Ya, memberitakan itu berarti kita diajak untuk memberi kesaksian hidup. Ya, kesaksian hidup yang memberitakan Tuhan itu baik dan benar. Saya yakin Opa Oma ya, pengalaman hidupnya jauh lebih banyak daripada saya. Dan bahkan saya pun harus belajar dari Opa Oma yang udah ngerasain asam, manis, pahit, kecut, enak gitu ya. Kehidupan dibandingkan saya yang masih belum banyak pengalaman. Nah Opa Oma, itu semua bisa menjadi kesaksian hidup ketika ada hal-hal baik yang Tuhan pernah berikan pada Opa Oma. Pengalaman hidup yang bisa dibagikan kepada anak, menantu, cucu ya kan. Itu kan juga bisa menjadi pembelajaran yang baik. Itu bisa menjadi kesaksian hidup yang baik yang memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu baik ya. Kesaksian sebagai hasil dari sebuah pengalaman karena ia hidup dekat dan melekat dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi Opa Oma,
Kesaksian yang kita nyatakan itu juga didasarkan pada kedekatan kita dengan Tuhan, kemelekatan kita dengan Tuhan, sehingga kesaksian itu menjadi berdampak buat orang di sekitar kita. Di sini juga pemazmur memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu adalah gunung batu baginya ya, di ayat ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku. Ya, bagi bangsa Israel ketika itu yang hidup di negara yang berpadang pasir, gunung batu itu sangat berarti. Ya, kenapa? Karena waktu ada badai atau angin bertiup kencang di padang gurun gitu ya, itu bisa jadi badai dan itu sangat berbahaya. Satu tempat perlindungan itu adalah di gunung batu. Mereka bisa berlindung dari angin badai. Sama kita nih Opa-Oma udah mulai musim hujan ya. Kalau misalnya Opa-Oma ada yang suka naik sepeda, atau saya lagi naik motor, misalnya kalau lagi bawa jas hujan sih enak ya. Tapi kalau lagi nggak bawa jas hujan, tiba-tiba hujan kenceng tuh, ya kan? Tempat yang kita cari untuk berlindung apa? Berteduh gitu ya. Tapi kita nggak bisa milih, bisa berteduh di halte, di warung gitu ya, atau di mana. Tempat yang penting bisa berteduh supaya nggak kehujanan. Nah, tapi bangsa Israel di sini menggambarkan mereka melihat gunung batu itu sebagai tempat perteduhan. Ini penggambaran bahwa Tuhan itu seperti gunung batu, tempat perlindungan. Tempat untuk kita berteduh, berlindung dari derasnya kehidupan, dari problema pergumulan kehidupan yang kita alami. Dengan menyebut Tuhan sebagai gunung batu, pemazmur di sini mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pelindung dan penyelamatnya, yang melindungi dan menyelamatkannya dari berbagai serangan dan bahaya yang mengancamnya. Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah panggilan di penghujung jalan. Bicara soal penghujung jalan ya, ini mungkin tema ini ngarahnya penghujung jalan itu seperti ibarat apa? Matahari yang mau tenggelam. Sudah di ujung ya, mau malam seperti itu ya. Tapi sebenarnya Opa-Oma bicara penghujung jalan tuh nggak ada yang pernah tahu Opa-Oma. Saya nggak tahu ujung jalannya ntar di mana nih. Di umur berapa nih? Di usia berapa? Di mana tempatnya pas lagi ngapain ya? Opa-Oma misalnya sekarang udah berpuluh-puluh tahun nih, usianya udah banyak ya. Penghujung jalannya juga kita tidak ada yang tahu. Bahkan ada orang yang lebih muda juga yang sudah tiba pada penghujung jalannya. Jadi bicara soal penghujung jalan itu tidak terbatas pada skop usia senja. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menunjukkan pada kita, ini ujung jalan kamu untuk kamu kembali. Tetapi saat ini yang paling konkret dan nyata, Opa-Oma masih bisa hidup di dunia ini, masih ada sampai saat ini, itu adalah anugerah Tuhan dan panggilannya adalah untuk berbuah. Gimana berbuahnya? Menyatakan kebaikan untuk sesama. Itu dia yang jadi ada 3 hal yang mau kita pesan firman Tuhan hari ini Opa-Oma. Yang pertama, pada masa tua pun kita masih bisa berbuah. Berbuahlah Opa-Oma dalam kebaikan yang bisa kita nyatakan meskipun itu sederhana. Pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua Opa-Oma, yang tadi ya, orang benar itu adalah orang yang bijaksana dan hidup bersyukur. Mari kita introspeksi Opa-Oma, saya juga, apakah saya orang yang benar di hadapan Tuhan? Apa indikatornya orang benar? Yaitu apakah saya hidup bijaksana dan hidup bersyukur? Atau ngeluh, atau ngomel-ngomel, atau banyak gampang sekali mengeluh pada Tuhan. Nah, kita belajar. Yang kedua, hiduplah bijaksana dan hiduplah bersyukur pada Tuhan dengan apa yang kita dapatkan, apa yang Tuhan anugerahkan. Dan yang ketiga, Opa-Oma, seperti bangsa Israel menyatakan bahwa Tuhan adalah gunung batu, kita mau belajar yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Dikala situasi-situasi kita kadang kita terpuruk ya. Kadang mungkin kita suka berkata kepada Tuhan, Tuhan udahlah udah cukup saya di dunia ini, ambil saja ya Tuhan, saya kembali. Satu kali saya pernah ketemu sama seorang oma gitu ya, terus dia berkata, Pak Adi tolong dong sampaikan ke Tuhan Yesus, katanya begitu. Kapan saya dipanggil gitu ya. Terus saya agak kaget waktu itu Oma, dan saya bilang, nanti ada waktunya ya Oma ya, yang penting sekarang Oma harus sehat, Oma harus happy, Oma juga harus bersyukur ya. Karena saya juga tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil. Tetapi bicara soal kehidupan di penghujung jalan, realitanya kita masih bernafas, Opa-Oma, kita masih hidup ya. Ini adalah panggilan yang Tuhan inginkan kita untuk berbuah. 3 hal tadi Opa-Oma,
Yang pertama firman Tuhan adalah mengingatkan kita pada masa tua pun kita terus bisa berbuah. Yang kedua, hiduplah bijaksana dan hiduplah bersyukur Opa Oma dengan apa yang dijalani. Dan yang ketiga, tetap percaya dan bersandar pada Tuhan bahwa dialah tempat perlindungan kita. Opa Oma, kadang pergumulan yang kita hadapi itu memang berat. Situasi atau keadaan diri kita yang semakin lemah secara fisik juga membuat kita kadang sedih. Tapi biarlah kesedihan atau keterpurukan yang kita alami itu kita sandarkan kepada Tuhan Sang Pelindung ya. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengajak Opa Oma bernyanyi satu lagu. Ini lagunya bagus Opa Oma dari Kidung Jemaat 329. Judulnya tuh Tinggal Sertaku. Ya Opa Oma ya. Tinggal sertaku, hari telah senja ya. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Tidak ada pertolongan yang lain yang ditemu selain Tuhan Sang Penolong. Nah Opa Oma, kita akan bernyanyi bersama ya. Bait 1, 3, dan 5. Nah, saya senang banget nih kalau dari mimbar bisa main gitar ya bareng Opa Oma ya. Tinggal sertaku, hari telah senja ya. Dan kiranya ini menjadi doa kita supaya kita terus dekat dengan Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Bait yang ketiga. Aku perlukan di kau tiap jam, dalam cobaan kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Bait yang kelima, berilah salimmu nyata di depan. Berilah salibmu nyata di depan. Tunjukkan jalan yang menuju terang. Fajar menghalau, kabut dan mendung. Tuhan kekal kau tinggal sertaku. Tetaplah bersinar, memancarkan keindahan. Amin.
Kini kita akan menaikkan doa syafaat. Opa Oma, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, firman-Mu mengingatkan kepada kami bagaimana hidup ini adalah anugerah. Dan ketika kami masih bernafas hingga saat ini, itu berarti Tuhan menghendaki kami untuk tetap berbuah. Ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh menghasilkan buah, menyatakan buah dengan menyatakan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Menyatakan kebaikan untuk keluarga kami. Sehingga panggilan dari Tuhan itu boleh nyata kami penuhi di penghujung perjalanan kami. Sehingga hidup kami pun berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, menolong kami, dekat dengan kami. Sehingga kami diteguhkan untuk boleh menapaki hari demi hari, waktu demi waktu, jam tiap jam dengan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk keluarga kami. Kami mengingat anak-anak atau menantu, kami ingat juga cucu-cucu, ya, keluarga semua. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada, baik yang dekat dengan kami saat ini ataupun yang saat ini jauh dari kami. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagalah mereka, Tuhan berikanlah pertolongan, peliharalah mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan anak cucu menantu kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau mengalami kelemahan fisik dalam proses pemulihan. Kami terus berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan. Tuhan hadirlah dalam kehidupan mereka. Kiranya kasih-Mu juga boleh dirasakan, meneduhkan hati dan pikiran di tengah keterbatasan fisik yang dialami, di tengah sakit penyakit yang dialami. Sertai dan berkatilah juga keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran, berikanlah hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh mendampingi saudara kami ini dengan penuh kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan saudara kami ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mengingat dan berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Chandra Siswanto dan Ibu Tuti Ambarsari. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat yang lebih lagi kepada mereka. Engkau juga boleh memakai saudara kami ini menjadi terang, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dalam setiap talenta yang mereka miliki, mereka juga boleh menyatakan kasih, mereka juga boleh menyatakan kebaikan sehingga buahnya bisa dirasakan untuk orang lain. Sertailah kehidupan mereka ya Tuhan di dalam keluarganya, di dalam kesehariannya, dan juga dalam pergumulan yang mungkin dialami. Tuhan tolong. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap kami, Opa Oma saat ini di rumah masing-masing. Tuhan, kami tidak tahu kapan kami bisa beribadah bersama lagi di gereja seperti biasanya. Tapi kami yakin bahwa Tuhan hadir di rumah kami masing-masing saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan keteduhan hati, Engkau juga memberikan kedamaian dalam hati kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup tenang, kami juga boleh merasakan ketentraman di dalam Tuhan. Mungkin ada pergumulan yang kami hadapi atau juga ada keinginan, doa-doa yang terus kami naikkan pada Tuhan. Harapan kami kiranya Tuhan Engkau mendengar dan kami yakin percaya bahwa Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan juga boleh menyatakan kehendak Tuhan dan kami boleh memahaminya sehingga kami tahu apa yang harus kami jalani, apa yang harus kami putuskan, bagaimana kami menapaki kehidupan kami. Bapa yang baik, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga,
menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 30 ayat 5 yang berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, abu ya hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tergesa tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami setiap detik. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Saat ini ya Bapa, kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah dan pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Opa Oma, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Namun, kita harus belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Yakinlah, Ia akan memelihara kita dalam melewati padang gurun dunia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia.
Opa Oma yang terkasih, teruslah hidup memancarkan keindahan kepada orang-orang di sekitar kita dengan menyatakan kebaikan bagi mereka. Sebab itulah panggilan hidup kita yang datangnya dari Allah. Dan kini Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan beberapa hal. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada TPG Christian Adi Pamungkas, para pelayan dan karyawan yang telah melayani hari ini. 2. Tema kebaktian Natal Lansia 28 Desember mendatang adalah Natal kala Allah memanggil kita untuk menjadi terang, yang akan dipimpin oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho. 3. Ayat hafalan dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya ulangi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.